Samsung versus Apple, Lionel Messi versus Cristiano Ronaldo, Windows versus Macintosh, bumi bulat versus bumi datar, Canon versus Nikon, Sony versus Fuji, dan lalalala. Inilah yang disebut perdebatan abadi, yang hampir 10 tahun terakhir ini saya dengar termasuk adalah fotografer idealis versus fotografer industri atau komersil. Oke, selamat datang di konten fotografer terakhir. Saya Anggi Prastyo dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Setelah puluhan tahun saya ada di industri wedding ini, pertanyaan yang selalu berakhir dengan sudut pandangnya masing-masing adalah fotografer idealis dan fotografer industri atau idealisme versus komersil atau komersialisasi. Lebih baik jadi idealis dan mentarget pasar supaya mengerti karya kita, atau menjadi komersil membunuh idealisme demi cuan. Ya ampun, membunuh dong. Oke, mari kita bahas. Tapi sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu, konten seperti ini murni pendapat saya. Silahkan semisal berbeda pendapat, bisa diisi di kolom komentar, kita diskusikan bareng-bareng. Semuanya pasti benar, saya yakin semuanya pasti benar karena mendapat sudut pandangnya masing-masing. Karena kejadian-kejadian yang ada di wedding ataupun di industri ini itu berbeda kasus akan berbeda penanganannya, atau per daerah pun pasti berbeda-beda, cara mengatasinya itu berbeda-beda. Dan sebelum kita membahas perdebatan tersebut, kita artikan saja dua istilah tersebut. Jangan-jangan ya, kita selama ini menggunakan dua istilah ini hanya untuk keren-kerenan saja, tanpa tahu makna aslinya atau makna sesungguhnya. Ya ampun. Menurut Wikipedia, saya search di Google ini ya, idealisme adalah suatu aliran filsafat yang memandang mental dan ide sebagai kunci ke hakikat realitas. Ya ampun. Sebagai penjabarannya, idealisme adalah suatu pemikiran atau keyakinan atas suatu hal yang dianggap benar berdasarkan pengalaman unik, pikiran, serta cita-cita yang tinggi. Untuk mencapai buah pemikiran atau karya yang mendobrak kewajaran. Mendobrak. Dan menurut saya di bidang wedding fotografi ini, idealisme adalah sudut pandang yang berbeda berdasarkan ilmu-ilmu yang dipelajari, sehingga membuat suatu karakter yang erat dengan pribadi sang fotografer. Sederhananya gini, karya saya adalah sebenar-benarnya saya dari referensi-referensi ilmu fotografi yang saya temukan. Nah itu, sederhananya menurut saya seperti itu. Kalau kata Tan Malaka, idealisme adalah kemewahan terakhir seorang pemuda. Di tongkrongan, saya sering menambah kata-kata ini menjadi idealisme adalah kemewahan terakhir seorang pemuda. Jika sudah ketabrak butuh susu anak, dapur ngebul, angsuran bank, bulanan wifi, ongkos ngopi, lalalala, pasti yang penting motret dapat cuan. Ya ampun. Semoga tidak terjadi. Semoga idealisme kita semua tetap bisa hidup, tetap bisa konsisten. Amin, amin, amin.
Lalu komersil atau komersialisasi atau komersial adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, umumnya berupa kegiatan yang berhubungan dengan niaga atau perdagangan, baik dagang produk ataupun dagang jasa. Dan penjabarannya menurut saya loh ya, wedding fotografi komersil adalah kegiatan memotret kita dengan hasil dalam bentuk apapun yang dijual belikan. Bisa dari store file, editan, cetak album, bla bla bla, yang berhubungan dengan nilai tukar. Menurut saya seperti itu. Dan dari definisi ini saja, kedua istilah ini menurut saya tidak saling berkaitan. Ini bukan sumbu cabang yang berbeda arah. Ini idealis, terus yang di sini komersil, bukan sumbu cabang yang berbeda. Ini bisa kita jalankan bareng-bareng. Makanya saya apresiasi untuk brand-brand vendor fotografi yang bisa menjalankan dua konsep ini beriringan. Jadi dia juga komersialisasinya juga laku, karya idealismenya juga bisa mereka angkat atau mereka junjung nilai-nilainya. Jadi semisal udah gambarnya keren, hasilnya sesuai apa yang diinginkan oleh sang fotografer, tetapi juga laku, tetapi juga Jawanya itu payu. Saya apresiasi untuk brand-brand yang bisa melakukan itu, karena saya tidak bisa, karena di Apro tidak bisa menjalankan konsep tersebut. Oh ya, membahas tentang Apro, perkenalkan, saya Anggi Prastio, owner dan founder dari Apro Foto Cinema dan Apro Studio Klaten, yang mana kedua brand vendor tersebut berdomisili di Klaten. Apro Foto Cinema untuk bidang wedding fotografinya, dan Apro Studio mencakup fotografi studio, mulai dari wisuda, pre-wedding, maternity, foto family, foto produk, katalog, bla 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 bla. Perkenalkan, saya Anggi Prastio. Oke, lanjut. Untuk saya yang datang dari latar belakang memotret untuk hidup, memotret untuk bertahan hidup, idealisme adalah suatu hal yang benar-benar mewah menurut saya. Saya pun sebenarnya mempunyai idealisme dalam memotret, tetapi itu saya lakukan saat sebagai Anggi Prastio, bukan saat memotret di Apro. Walaupun tetap aja sih idealisme saya, gambarnya tetap terang, skin tone mulus, teknisnya biasa-biasa saja, bukan yang rumit-rumit. Saya tidak terlalu paham teknik-teknik memotret atau teknik-teknik fotografi seperti rekan-rekan atau penonton-penonton di video ini. Saya yakin kalian lebih jago-jago memotretnya. Tadi sampai mana? Oh ya, ketika memotret di Apro. Ketika saya memotret di Apro, standarnya adalah selera pasar. Motret beauty, semua acara ke cover, edit cerah, cetak, bayaran, udah selesai. Itu jika saya memotret di Apro. Jika saya memotret untuk idealisme saya lewat job dari Apro, biasanya saya akan mengajak satu fotografer lain yang tugasnya untuk membackup gambar amannya, sehingga saya lebih leluasa untuk memotret sesuai karakter idealisme saya. Walaupun entah gambarnya nanti masuk di album atau tidak, yang penting gambar aman sudah ada, sudah tersedia, dan idealisme saya juga terpenuhi, sehingga bisa untuk bahan upload saya di feed Instagram pribadi saya.
untuk mengenalkan karakter foto idealisme saya. Lalu pertanyaannya, kenapa di Apro mengikuti selera pasar? Karena inti dari perusahaan Apro adalah untuk mendapatkan uang. Dan bukankah untuk semua perusahaan targetnya di situ untuk mendapatkan keuntungan? Gini. Perusahaan tidak perlu tahu teknis-teknisnya, yang penting income. Karena jika perusahaan tidak ada income, perusahaan tahu dia akan mati. Cara perusahaan bernafas, ia dapat duit. Peduli setan perusahaan dengan idealisme atau selera pasar. Menurut saya seperti itu loh ya, menurut saya. Di sini saya tidak bermaksud sok ngajari. Saya hanya berbagi pengalaman ketika saya menjalankan karir bisnis wedding fotografi ini. Jauh dari teman-teman semua, saya yakin lebih jago dalam mengelola bisnis komersilnya ataupun idealismenya. Lalu kesimpulan yang saya dapat, apabila idealisme ingin tetap hidup, itu tetap butuh komersialisasi atau butuh dikomersilkan. Gini, jika seorang fotografer itu hidup dari jepretannya, berarti jepretannya menghidupi si fotografer dong. Dan artinya jepretannya harus menghasilkan uang. Berarti jepretannya harus dijual, dan ini ujung-ujungnya adalah tentang jualan ataupun komersialisasi. Seperti itu menurut saya loh ya. Semoga kebayang maksud saya. Sekali lagi, saya di sini tidak bermaksud sok gurui. Siapalah saya. Saya hanya ingin mengeluarkan pendapat atau unek-unek saya saja. Jika kita berbeda pendapat, silahkan tinggalkan di kolom komentar, kita diskusikan bareng-bareng. Dan salah satu wujud komersialisasi saya saat ini adalah bermain YouTube seperti ini. Mengenalkan kepada dunia seluas-luasnya siapa saya, apa pekerjaan saya, dan apa karya saya. Sehingga entah kapanpun itu penonton atau viewer bisa menjadi klien ataupun rekan kerja saya, yang biasanya kita sebut dengan personal branding, personal brand. Komersialisasi lain dari kegiatan konten saya ini adalah mungkin juga akan dapat AdSense dari YouTube. Amin amin. Bismillah. Sehingga dari manapun income-nya nanti, saat saya sampai di suatu titik finansial yang sudah saya targetkan, saya bisa leluasa dalam menjalankan idealisme saya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu meracau saya kali ini. Sudah panjang ngalor ngidul, sudah 15-16 menitan. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya Anggi Prastyo, sayonara.